Oke teman-teman semua, seperti biasa selamat bertemu kembali dengan saya di pembuatan video kali ini. Yang tak lain yaitu pembuatan video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah basis data 1 yang diampu oleh Bapak dosen Fauzi S. Kom MN. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi bentuk ke-1. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Rizal Duila. Saya salah satu mahasiswa dari kampus STAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Kota Ternate. Dan untuk sementara saya berada di semester 4 dengan prodi Teknik Informatika. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, enjoy di video, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari normalisasi bentuk ke-1 atau biasa disebut dengan First Normal Form. Jadi normalisasi ke-1 atau First Normal Form adalah proses mengubah struktur data dalam bentuk tabel sehingga setiap kolom berisi nilai atomik, yaitu nilai yang merupakan bagian tunggal dan tidak terbagi lagi. Baik, dalam konteks basis data relasional, ini berarti setiap sel dalam tabel harus memiliki nilai tunggal dan tidak boleh ada array atau multifold atribut. Jadi itulah pengertiannya teman-teman. Dan kemudian oke teman-teman, jadi di sini saya mempunyai contoh kasus di mana yaitu contoh kasusnya berupa tabel data penjualan dalam bentuk awal yang akan saya normalisasikan dalam bentuk normal ke-1 atau First Normal Form. Jadi misalkan kita memiliki tabel penjualan yang awalnya terstruktur seperti ini teman-teman. Ada entitas kode penjualan, nama pelanggan, tanggal penjual, barang, jumlah barang, harga barang. Jadi masing-masing itu teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah tertera, masing-masing sudah memiliki atributnya ya. Dan inilah contoh kasus tabel pertama atau tabel awal yang belum saya normalisasikan dalam bentuk normal ke-1 teman-teman. Untuk itu sebelum kita menormalisasikan dalam bentuk tabel ke-1, pertama-tama kita perhatikan langkahnya dulu. Jadi langkah normalisasi ke-1 NF atau First Normal Form yang memiliki identifikasi ketergantungan. Langkah pertama yaitu dalam tabel ini kolom barang ID, jumlah barang, dan harga barang bergantung pada jenis barang yang dijual. Oleh karena itu teman-teman, kita semua perlu memisahkan informasi ini ke dalam tabel terpisah. Pisahkan data yang berulang. Jadi yang keduanya yaitu pindahkan kolom barang ID, jumlah barang, dan harga barang ke tabel baru yang disebut penjualan barang. Oke, inilah bentuk tabel awal sebelum normalisasi teman-teman. Tabel ini seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Tabel ini masih sama ya teman-teman. Saya tampilkan kembali karena ini akan saya normalisasikan dalam bentuk tabel normal ke-1 atau First Normal Form. Dan tabel pertama ini atau tabel awal ya, kita memiliki beberapa entitas yaitu kode penjual, nama pelanggan, tanggal penjual, barang ID, jumlah barang, harga barang. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di situ ada beberapa entitasnya yang sudah saya sebutkan dan setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Jadi teman-teman langsung bisa lihat. Selanjutnya saya akan menormalisasikan dalam bentuk tabel normal ke-1 atau First Normal Form. Sesuai penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman bisa review kembali atau membaca kembali penjelasan terkait dengan langkah normalisasi ke-1 NF atau First Normal Form, yaitu identifikasi ketergantungan. Di situ memiliki dua langkah, teman-teman bisa membacanya kembali agar lebih mudah dipahami ya. Jadi langsung saja pada normalisasi
bentuk tabel ke-1 atau first normal form. Nah, setelah dinormalisasikan dalam bentuk tabel ke-1, teman-teman bisa lihat inilah bentuk atau tampilan tabel yang sudah dinormalisasikan dalam bentuk tabel ke-1, teman-teman. Di sini sudah dipisahkan menjadi 2 tabel. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri tabel yang sudah tertera. Jadi pada tabel bentuk normal ke-1 ini kita sudah memiliki 2 tabel ya, hasil pecahan dari tabel awal yang sudah dinormalisasikan dalam bentuk first normal form. Nah, di sini ada tabel penjual yang memiliki 3 entitas, yaitu kode penjualan, nama pelanggan, dan tanggal penjualan. Nah, masing-masing memiliki atributnya ya, atau dalam setiap kolom ini teman-teman sudah memiliki nilai tunggal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel yang sudah tertera. Kemudian yang kedua yaitu tabel penjualan barang. Di sini juga memiliki 3 entitas. Kemudian yang kedua yaitu tabel penjualan barang. Nah, pada tabel penjualan barang ini juga teman-teman memiliki 3 entitas, yang dimana dalam setiap entitas memiliki masing-masing atribut. Jadi teman-teman bisa lihat langsung pada tabel yang sudah tertera. Di situ entitas pertama ada barang ID, yang kedua jumlah barang, dan yang ketiga harga barang. Dan untuk atributnya teman-teman bisa lihat langsung ya. Jadi inilah bentuk normalisasi first normal form atau bentuk ke-1 dari tabel awal yang kita normalisasikan. Dengan normalisasi ini kita telah memastikan bahwa setiap kolom dalam kedua tabel tersebut berisi nilai atomik, teman-teman. Jadi tabel penjualan sekarang hanya berisi informasi dasar tentang penjualan, sementara detail barang dijual disimpan dalam tabel penjual barang. Ini membuat data lebih terstruktur dan mudah dikelola, teman-teman. Jadi saya kira itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan atau segi penulisan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya.